Ya, itu tadi penampilan dari teman-teman kita level 6. Kita berikan tepuk tangan kepada teman-teman level 6. Oke. Ayah bunda, kita masih ada sedikit lagi, masih ada penampilan. Jadi mohon tetap standby di sini. Jadi setelah ini, tapi sebelum saya melanjutkan ke yang selanjutnya ya Bu, saya mau ngasih pendapat menurut saya tadi datang penampilan teman-teman kelas 6. Saya sempat merasa kayak, wah kita patut bangga ya Bu ya. Di umur teman-teman seperti teman-teman di level 6, itu harus belajar untuk menjaga budaya. Karena sesuai dengan judul mereka ya, Wonderland of Indonesia. Indonesia itu banyak sekali budayanya. Hanya saja kita yang tidak tahu kebanyakan ya Bu ya. Ya betul Pak Wandi. Ya, luar biasa sekali. Saya jadi pengen ikutan nampil tapi belum, sudah terlalu tua kayaknya. Ikut-ikut kayak gitu. Baik, ayah bunda sekalian, selanjutnya kita akan melihat penampilan video dari teman-teman BDR kelas 6. Jadi tidak hanya yang online, yang offline saja maksud saya. Tidak hanya yang offline saja yang tampil, tapi juga teman-teman yang online. Mereka pun berkontribusi untuk kegiatan ini. Baik, boleh diputarkan videonya Pak. Saat aku membuka mataku, ku tak percaya bahwa itu nyata. Aku berpikir bahwa aku masih bermimpi. Tetapi aku sadar bahwa keindahan itu benar-benar ada di tempatku. Sungguh indah kepulauan ini. Ribuan pulau-pulau berjajar membentuk gugusan pulau yang indah. Gunung-gunung berbaris dari ujung barat ke ujung timur. Samudra luas membentang dengan air yang biru dan berisi keindahan di dalamnya. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, itu tadi penampilan dari teman-teman level 6 yang online atas nama Zif dan Mika. Jadi tidak hanya teman-teman yang offline saja yang tampil, tapi juga teman-teman yang BDR. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya Bu Piah ya. Betul. Di sekolah kita memberikan kesempatan yang sama untuk teman-teman. Jadi tidak hanya yang khusus untuk yang offline, tapi yang online juga kita berikan kesempatan untuk berkontribusi atau untuk tampil. Oke, seperti Ya. Assalamualaikum teman-teman, nama aku Mika dari kelas 6 Belitung. Maaf aku tidak bisa tampil offline. Oke, baik, sudah cukup ya Uya atas tampilan tadi teman-teman BDR. Selanjutnya kita akan lanjut ke berikutnya. Tadi sudah teman-teman level kelas 6, sekarang dilanjut level berapakah itu Ibu? kita balik lagi ke level SM 8. Nah, untuk berikut ini dari SM level 8 akan presentasi magang eksternal Pak Wandi. Magang eksternal, tapi kayaknya ayah bunda yang tadi datang di sesi 2 ini kan baru dengar magang eksternal. Magang eksternal tuh seperti apa ya Bu Rapiah ya? Mereka ngapain sih? Nah, jadi teman-teman ini magang eksternal itu mereka nanti akan memilih satu tempat. Nah, untuk tempat mereka akan magang mungkin di luar. Seperti ada satu tempat yang mereka pilih atau dari pihak sekolah nanti yang akan memilih tempatnya, seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya Bunda ya. Magang eksternal di sini maksudnya adalah teman-teman diberikan kesempatan untuk bekerja atau berkontribusi di tempat yang sudah dipilih atau yang teman-teman yang pemilih. Kemudian dia belajar di sana bagaimana cara bekerja, berwirausaha dan sebagainya macamnya. Baik, tanpa lama-lama saya panggilkan teman-teman dari SM8 untuk presentasi magang eksternal. Yang pertama saya sebutkan namanya atas nama Ahmad Faris Abdur Rashid, yang kedua Syafikri As-Siddiq, yang ketiga Raya Muhammad Rizwan, dan yang terakhir Bona Abdillah Putra Sakti Mahameru. Kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman level SMP. SM.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda, khususnya kepada Pak Hadi selaku mentor kami di Joseph Vet Clinic yang telah bersedia hadir ke acara ini untuk mendengarkan kami presentasi. Perkenalkan, nama saya Fikri dan di sebelah kanan saya ada Raya. dan di sebelah kiri saya ada Faris. dan di paling pojok kanan adalah Bona. kami magang di Joseph Vet Clinic yang beralamatkan di Jalan Mayor TNI AD Ismail Saili, Sungai Ampal, RT 57 nomor 9, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kalimantan Timur. Joseph Vet Clinic berdiri pada tahun 2014 bulan Agustus tanggal 7. Joseph Vet Clinic adalah tempat untuk merawat dan melakukan pemeriksaan hewan. Mengapa kami harus magang? Pertama adalah untuk mendapatkan pengalaman magang di luar lingkungan rumah, bersosialisasi, bekerja sama, dan mendapatkan ilmu baru. Deskripsi pekerjaannya adalah dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah di resepsionis. Di resepsionis adalah tempat di mana semua data pasien dimasukkan. Yang kedua adalah di poli. Di poli adalah tempat pemeriksaan awal sebelum mendapat pemeriksaan lebih lanjut. Yang ketiga adalah di perawatan. Di perawatan adalah tempat di mana semua hewan dirawat saat rehabilitasi. Yang keempat adalah di grooming. Di grooming adalah tempat di mana semua hewan dimandikan sesuai kebutuhan mereka. Yang kelima adalah di pet shop. Di pet shop adalah tempat semua pembayaran dan tempat membeli barang untuk hewan. Aktivitas magang kami. Aktivitas magang kami yang pertama ada di resepsionis. Di resepsionis kami yang pertama menginput data pasien, data hewan dan data pemilik. Yang kedua adalah mengecek kucing yang ingin di grooming jika ada kutu dan jamur. Yang ketiga adalah mengantar kucing ke poli untuk diperiksa oleh dokter. Yang selanjutnya ada di poli. Di poli kami aktivitas magang kami di poli yang pertama membersihkan meja. Setelah itu kami memasukkan kucing ke dalam kandang setelah diperiksa. Selain itu kami juga mengisi vitamin untuk hewan dan memegang kucing saat diperiksa. Yang ketiga ada di perawatan. Di perawatan pekerjaan kami adalah yang pertama memberi makan, minum, dan obat kepada kucing dan anjing. Setelah itu kami menjaga kucing yang diinfus agar infusannya tetap jalan. Selanjutnya adalah grooming. Aktivitas magang kami di grooming adalah mengisi ulang cotton bud, mengembalikan kucing kembali ke dalam kandang. Selain itu, aktivitas magang kami adalah membersihkan telinga kucing dan memotong kuku kucing dan merapikan bulu kucing. Yang kelima adalah pet shop. Aktivitas magang kami di pet shop adalah membersihkan etalase, membersihkan lemari kucing. Selain itu, aktivitas kami adalah membantu mengangkat makanan kucing ke pet shop dan
membantu memasukkan kucing ke dalam lemari kucing. Selanjutnya adalah hikmah magang di Jose. Hikmah magang di Jose adalah hewan-hewan juga memerlukan perawatan. Yang kedua, semua berhak mendapatkan kasih sayang, termasuk hewan. Yang ketiga, rajin bekerja agar dapat ilmu yang belum kita ketahui. Berikut adalah video magang kami selama di Jose. Pengen naik ini bocah. Nah, naik. Kamu. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika salah ada kata dan sikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Teman-teman SM7 Boleh naik silakan dulu? naik ke atas berdasarkan barisan yang tadi. Ya, itu dia tadi ayah bunda teman-teman dari SM 8 8. magang eksternalnya. Silahkan teman-teman Boleh, naik ke atas silakan panggung naik sesuai ke dengan atas. barisan yang tadi. Silahkan berkumpul di sebelah sini. Ya, sebelah sini ya. Oke. Baik, ayah bunda, seperti biasa kita akan masuk ke sesi penilaian dari ayah bunda. Siapapun boleh ikut masuk. Silahkan ayah bunda masuk ke quizizz.com ya. Kemudian setelah itu masukkan PIN yang sudah tertera ada di layar proyektor sebelah saya. Kemudian ayah bunda bisa memberikan penilaian satu persatu setiap ananda beserta namanya yang tadi sudah tertera di sana. Seperti yang saya sebutkan, dari sebelah saya ada Ahmad Rashid Abdur Rashid, kemudian ada Syafikri As-Siddiq, kemudian ada Raya Muhammad Rizwan, dan yang paling ujung ada Bona Abdillah Putra Sakti Mahameru. Kami berikan kepada ayah bunda waktu sekitar 2 menit. Selagi ayah bunda memberikan penilaian, kami akan sedikit bertanya kepada teman-teman. Gimana? Boleh Pak Wan ditanya ya sama Bu Robia ya? Oke, siap ya. Tenang, Nggak boleh pertanyaannya nggak katanya. akan sulit kok. Katanya nggak boleh Pak Wandi. Oh gitu. Baik, pertanyaannya saya akan memilih salah satu di antara teman-teman yang ada di sini. Kemudian pertanyaannya boleh diperjawab. Fikri? Ya, boleh bawa bertanya ya. Oke. Pengalaman apa yang menurut Fikri membekas sekali ketika magang di luar sana? Apa yang membuat Fikri benar-benar merasakan magang itu terasa, oh saya pernah magang di sini, oh saya dulu magang di situ. Apa perasaan yang membekas di hatinya Fikri terhadap pengalaman magang di luar sana? Boleh diceritakan sedikit? Yang paling membekas di diri saya itu saat disuruh mengganti air minum dan memegang seekor dogi yang lumayan besar. Jadi itu salah satu pengalaman yang membekas.
Iya Bu ya, memegang dogi. Kalau saya sendiri disuruh pegang mungkin Saya waduh nggak berani. ini merinding juga saya jadinya. Takutnya digigit nanti. Luar biasa ternyata bisa juga. Sekarang Bu Wiah boleh pilih satu orang lagi sampai saya bilang cukup. Oke, baik. Nah, Bu Pia mau pilih Raya deh, boleh. Raya, Ibu Pia mau tanya nih. Pertama kali pada saat Raya, ini kan magang berkelompok kan ya? Nah, ini nih pertama kali waktu dipilih sama teman-temannya nih ketemu teman yang satu dan yang satu, perasaannya gimana tuh? Ya rasanya seru gitu, bisa karena memang suka kucing gitu, jadi megangin, dipeluk-peluk, diajak jalan-jalan, main, ya gitu seru sama teman-teman juga. Tapi kalau megang anjing ya juga agak merinding gitu, ada yang bisa sampai sebesar pinggang gitu. Besar sekali sebesar pinggang. Iya. Oke, baik Ayah Bunda sudah Terima cukup kasih, Raya. waktunya. Terima kasih teman-teman. Baik kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman kita dari SM8 yang sudah magang eksternal di luar. Untuk teman-teman terima kasih sudah maju. Silahkan kembali lewat sebelah saya. Silahkan turun. Boleh lewat Oke. sebelah kiri. Oke, luar biasa. Baik, masih ada satu lagi Ayah Bunda, satu lagi yang terakhir sebelum kita menutup kegiatan hari ini. Baik Ayah Bunda, sebagai informasi tadi kelas 2 dan sekarang kelas 3. SM9. Kelas 3 adalah magang ekspos ya. Magang ekspos itu magang bakat. Magang bakat itu sama seperti magang eksternal, hanya saja lanjutannya lebih di atasnya lagi. Ya, baik tanpa lama-lama karena waktu kita terus berjalan, saya panggilkan teman-teman dari SM9 yang akan presentasi. Yang pertama, saya sebutkan dulu namanya, ada Muhammad Almeriza Ilfasya, kemudian ada Muhammad Rafif Ahdan, kemudian ada Iqbal Nasution, dan yang terakhir ada Yasmin Zahira. Kita sambut teman-teman SM9. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafif Ahdan. Dan saya Muhammad Almerzil Fasya. Kami akan mempresentasikan tentang magang bakat kami. Yang pertama saya akan mengenalkan profil ACT. Aksi Cepat Tanggap didirikan pada tanggal 21 April tahun 2005. Secara resmi diluncurkan secara hukum sebagai lembaga yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Jangkauan aktivitas program Aksi Cepat Tanggap sudah melebihi 30 provinsi dan 100 kabupaten di Indonesia. Program aktivitas ACT Kaltim yaitu aksi Kamis Dagangan Habis, operasi pangan gratis, dan lain-lain. Mengapa saya magang di ACT Kaltim? Karena setelah saya melihat hasil talent mapping saya yaitu caring, spiritualizing, dan serving, membuat yang tempat bagus untuk saya magang di ACT Kaltim. Lalu mengapa saya magang di Aksi Cepat Tanggap Balikpapan? Karena saya ingin mengenal lebih dalam tentang bakat serving saya dan mengasah skill serving saya. Ini adalah hasil karya kita saat di ACT Kaltim. Proses saat kita di ACT Kaltim. Proses saat kami di Aksi Cepat Tanggap Balikpapan, salah satunya adalah akidah. Tim Aksi Cepat Tanggap Balikpapan di hari sebelumnya mendatangi target atau mengasesmen target, mencari informasi, lalu keesokan harinya mendatangi target, lalu kita eksekusi dan mendokumentasikan kegiatan lalu diberikan ke Fasya. Dan saya mengambil dokumentasi dari Rafif, saya mengedit menjadi reels untuk Instagram, direvisi dari mentor, dan diposting ke Instagram. Ini adalah karya kita saat bermagang di ACT Kaltim.
kesimpulan kita yaitu kendala saya saat magang itu karena saya tidak bisa keluar dari lapangan, jadi saya tidak bisa mendapatkan experience yang sama saat saya di luar. Kendala saya sulit mengatur saat waktu tataku atau saat mengaji, jadi saya jarang masuk. Hibur yang saya dapatkan saat magang di ACT Kaltim adalah penting kita membantu sesama lain dan tulusnya membantu sesama orang lain. Lalu Ibro yang saya dapatkan pentingnya memiliki hati yang tulus dan empati yang tinggi. Komitmen kami setelah magang, kami berharap mendapatkan pelajaran yang banyak, lalu memiliki empati yang tinggi serta hati yang tulus. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata maupun sikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan magang saya di Bontings yang terletak di Manggar. Bontings didirikan pada tahun 2006 dan dicanangkan oleh Wali Kota Balikpapan sebagai oleh-oleh khas Balikpapan. Saat ini Bontings telah membuka outlet cabang. Di antaranya ada outlet Manggar Balikpapan, outlet Sepinggan Balikpapan, dan lain-lain. Untuk beberapa produk Bontings diantaranya ada abon kepiting, stik kepiting, peyek kepiting, amplang, dan lain-lain. Yang saya lakukan selama magang adalah alasan saya magang di Bontings adalah ingin mengetahui proses pembuatan abon dan amplang, tetapi saya malah kedapatan di bagian pengemasan. Hal yang saya lakukan selama magang adalah membungkus produk Bontings, membersihkan kepiting, dan lain-lain. Dikarenakan saya berada di bagian pengemasan, tidak di bagian produksi, maka saya hanya akan menjelaskan di bagian pengemasan. Untuk pengemasan sendiri adalah kemasan diberi expired terlebih dahulu. Setelah itu diisi sesuai kemasan kecuali yang harus ditimbang terlebih dahulu. Setelah kemasan diisi, kemasan disealer. Hal-hal yang harus diperhatikan saat membungkus adalah kebersihan, ketahanan kemasan supaya produk tidak rusak, tidak ada zat-zat yang dapat membahayakan tubuh. Kendala yang saya alami saat magang adalah jarang mengangkat telepon dari guru ngaji. Terkadang telat karena angkot yang jarang lewat di wilayah rumah saya. Seharusnya saya bisa mengatur waktu agar tidak terlambat atau bisa mengangkat telepon dari guru ngaji. Hikmah yang saya dapatkan dari magang ini adalah belajar untuk menjadi lebih sabar, teliti, dan disiplin. Komitmen saya ke depannya saya akan menjadi lebih sabar, teliti, dan disiplin. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun sikap. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya panggil Yasmin untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada guru-guru sekolah alam Balikpapan yang telah mempersilahkan saya presentasi di atas ini. Terima kasih juga kepada ayah dan bunda serta para tamu undangan lainnya yang telah hadir pada acara Samba Show kali ini. Perkenalkan, nama saya Yasmin Zahira dari SM9 Sekolah Alam Balikpapan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan magang saya selama magang bakat. Saya magang di Kebun Raya Balikpapan atau yang biasa disingkat dengan KRB. KRB ini terletak di Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 15, Kelurahan Karangjoang, Kecamatan Balikpapan Utara.
Sedikit saya jelaskan tentang profil tempat magang saya. Kebun Raya Balikpapan merupakan salah satu objek wisata yang ada di Kota Balikpapan. Masih termasuk dalam kawasan Hutan Lindung Sungai Wain atau HLSW. Kebun Raya Balikpapan memiliki luas kurang lebih sekitar 309 hektar. Didirikan sejak tanggal 1 Desember 2005 dan baru dibuka untuk umum pada tahun 2014. Nah, mengapa saya memilih magang di sana? Karena menurut hasil talent mapping saya beberapa waktu lalu, saya memiliki bakat di informing, communicating, dan advertising. Sehingga saya memilih magang di Kebun Raya Balikpapan bagian media dan publikasi. Nah, kegiatan-kegiatan yang saya lakukan di sana, itu yang pertama ada menyapu daun di trek hutan alami, dibantu dengan kakak-kakak mentor. Lalu yang kedua, saya diminta untuk mengedit video tentang 9 jenis tanaman, lalu ada membantu memasak untuk tamu, kerja bakti, dan senam bersama. Karena saya lebih dominan, kegiatan saya lebih dominan ke mengedit video, jadi saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah saya dalam membuat video. Yang pertama, saya menyiapkan bahan media foto dan video, itu biasanya saya minta ke mentor karena udah disiapin gitu, jadi saya tinggal milih-milih lagi yang mau saya masukkan dalam aplikasi Filmora ini. Lalu yang kedua saya menyesuaikan foto dan lagunya sesuai dengan beatnya. Yang ketiga, saya menambahkan teks deskripsi untuk jenis tanaman ini, lalu saya menambahkan efek dan juga transition. Yang keempat, saya menambahkan logo di pojok kanan atas dan di akhir video. Kesimpulan yang pertama ada hikmah. Hikmah saya selama magang ini sebenarnya cukup banyak. Namun yang tertentu aja, yang pertama ada saya lebih mengenal tentang beberapa jenis tanaman, lalu saya juga lebih bisa lagi tentang teknik mengedit video. Lalu saya juga belajar tentang menjaga alam dan lingkungan sekitar. Saya juga belajar dalam hal bersosialisasi kepada orang baru. Selebihnya saya juga belajar tentang cara memanage waktu, saya juga belajar tentang disiplin, sabar, teliti, dan lain-lain. Yang kedua ada kendala. Kendala saya selama magang sebenarnya tidak terlalu banyak. Hanya di minggu pertama karena mungkin saya masih beradaptasi, masih nervous lah, masih kayak pengenalan gitu. Dan juga belum terlalu banyak pekerjaannya, jadi saya kebanyakan menganggur pada minggu pertama. Lalu untuk tataku sendiri saya juga masih kelewatan, masih suka lupa join gitu. Harapan saya selama magang ini, saya ingin lebih peduli terhadap alam dan lingkungan sekitar. Saya juga ingin lebih produktif, menerapkan ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan selama magang bakat ini. Nah, ini ada salah satu hasil karya saya selama magang. Ini video yang saya buat bertemakan tentang kumis kucing dengan nama latin Orthosipon aristatus.
Nah, beberapa karya yang sudah saya buat seperti tadi contohnya itu beberapa sudah di-upload di Instagram dan YouTube @kebunraya Balikpapan. Juga sudah di-repost oleh Instagram Sekolah Alam juga dua video sudah di-repost oleh Instagram Sekolah Alam Balikpapan @salambpn. Jika ya Bunda berkenan, silakan dilihat. Itu saja. Saya juga sangat berterima kasih banyak kepada para mentor-mentor saya dari Kebun Raya Balikpapan yang telah membimbing saya dari awal magang hingga magang itu selesai. Demikian yang dapat saya sampaikan pada presentasi ini. Semoga bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf bila ada salah kata maupun sikap. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu tadi presentasi teman-teman dari SM9 tentang magang expose atau magang bakat. Baik, untuk teman-teman SM9 silahkan berkumpul di atas panggung, buat barisan seperti yang tadi di awal, silahkan. Silakan. Ya, di depan sini, silahkan. Sesuai dengan urutan tadi ya, tampilannya siapa. Baik, ayah bunda, untuk yang terakhir ini kami mohon kembali untuk bisa memberikan penilaian. Penilaiannya silahkan masuk lewat quizzes ya, quizzes, kemudian masukkan pin yang sudah tertera yang ada di layar proyektor. Kemudian nanti bisa diberikan penilaian berdasarkan barisan dan fotonya. Nanti ada fotonya ya Bu ya. Terus namanya ada siapa saja Bu dari sini? Ada Muhammad Almerzia Ilfansyah, kemudian ada Muhammad Rafid Ahdan, ada Muhammad Iqbal Nasution, dan yang sebelah saya ada Yasmin Zahira. Iya, kami berikan waktu kepada ayah bunda selama 1 menit untuk memberikan penilaian kepada Ananda. Selama memberikan penilaian, pastikan ayah bunda tidak tertukar dengan wajah yang ada di handphone dengan teman-teman yang ada di sini, karena sudah ada wajahnya. Dipastikan tidak tertukar ya, karena kalau sudah tertukar, wah, bingung nanti jadinya. Nilainya ketukar Pak Wandi. Iya. Ya, ketika nanti saya sudah bilang cukup, berarti nanti waktunya sudah selesai ya, bunda. Waktu masih ada. Ya, cukup waktunya ya Bunda. Terima kasih atas penilaiannya. Kepada teman-teman kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman level 9. Ya, kepada teman-teman kami persilahkan untuk turun. Terima kasih sudah presentasi lewat sebelah sini. Silahkan langsung turun. Terima kasih teman-teman. Ya, dari presentasi terakhir tadi maka berakhir pula ayah bunda kegiatan kita di kegiatan Samba Show tahun 2021. Ya, saya sebagai MC memohon maaf jika ada dari awal acara sampai saat ini terdapat penyalahan sebut nama, kemudian ada kata-kata yang tidak berkenan ya, dan partner saya ada beberapa ya. Iya, saya juga mohon maaf jika masih ada banyak kekurangan dari kami dalam pelaksanaan kegiatan Samba Show ini. Ya, sampai ketemu lagi ayah bunda, tapi sebelum itu kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi di acara Samba Show tahun depan 2020. Jangan kemana-mana, nanti kembali lagi di Samba Show tahun depannya ya bunda. Samba Show Sekolah Alam Balikpapan. Aku bisa, kamu bisa, semua bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.